Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nailul Munah, NIM 1263611202029. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan tentang strategi sampling dan studi kasus. Menurut Barbie, purposeful sampling merupakan jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi khusus sampling yang menggunakan keputusan ahli dalam memilih kasus. Dengan purposeful sampling ini mewakili populasi sampling yang digunakan dalam penelitian eksploratory atau dalam penelitian lapangan. Menurut Patton, alasan penggunaan sampling adalah untuk meningkatkan kemungkinan bahwa data dihimpun adalah representatif untuk seluruh populasi yang dimaksudkan. Sampling yang demikian tidak dikenal dalam penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif ini cenderung menggunakan teknik purposeful sampling. Menurut Neumann, purposeful sampling dimaksudkan untuk menentukan informan yang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang ditentukan dalam purposeful sampling bukankah informan-informan yang mewakili populasi, melainkan mewakili informasi. Biasanya orang-orang yang menjadi pelaku peristiwa adalah yang mewakili pengalaman lebih. Menurut Patton, purposeful sampling digunakan sebagai strategi apabila seseorang ingin mempelajari sesuatu dan datang untuk memahami sesuatu tentang kasus-kasus yang terpilih tertentu, tanpa perlu menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. Jadi, purposeful sampling yaitu kriteria tentang sampling teoritis didesain untuk diterapkan di dalam pengumpulan bersama yang sedang berlangsung dan analisis data yang berkenan dengan generalisasi teori. Kriteria itu disesuaikan dengan data dan diaplikasikan secara bijaksana dan dimaksud pada saat yang tepat. Dalam analisis ini dapat menyesuaikan secara kontinu kumpulan data untuk memperkuat relevansi data pada kriteria itu adalah personal dari teori yang muncul. Menurut Bodan dan Biglen, studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang suatu latar atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Menurut Crabtree, studi topikal atau topical study hanya menginvestigasi satu atau sedikit suasana aktivitas terpilih dalam lapangan yang kurang dibatasi secara jelas. Menurut Denilin Kolb, studi kasus sebagai suatu eksaminasi intensif atau lengkap tentang suatu segi atau isu ataupun mungkin peristiwa suatu latar geografis dalam suatu tertentu. Kasus dalam penelitian kualitatif itu dapat berupa individu, program, institusi, atau kelompok. Jadi, studi kasus memberikan jenis informasi kepada pembaca yang memungkinkan dia untuk mempertahankan semua pengetahuannya, tidak hanya apa yang dapat dinyatakan dalam bahasa lisan, untuk menempatkannya ke dalam pernyataan di hari tersebut. Studi kasus memancarkan getaran yang memberikan rasa substansi kasus yang aktual kepada pembaca. Studi kasus memberikan kepada dia dengan suatu latar pengganti, di mana jenis kesimpulan yang dapat dibuat. Kita mengetahui bahwa studi kasus memberikan suatu kendaraan
untuk pemindahan dan sepengetahuan tanpa kata.